Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mano. Ketemu lagi ya. Hari ini kita akan menyapa sehat semuanya, berbahagialah ketika kita berada di Bandung. Dan Nggak kerasa ya, Pak. udah seminggu lagi ya. Rasanya baru kemarin ya. Dan Aduh. inilah namanya hidup di dunia saking senangnya. Betul. Kadang-kadang kita nggak merasa ya apa yang menimpa kita, apa yang sudah terjadi, apa yang kita lakukan. Kemarin mah gini, Mang, pas saya ada ponakan, dia teh kan kerjanya di Kalimantan. Nah, pas begitu kemarin teh, Mang cenah nanti juga mau berangkat kemana deui ke Kalimantan. Naon mesti Kalimantan? Biasa maruman kebakaran kayak gitu. Oh, Kalimantan kebakaran lagi. Acuk saya teh. Itu mah kayak langganan ya. Kayaknya. Tiap tahun teh ada kebakaran. Itu teh gimana antara musibah dan kesengajaan atau bagaimana sih sebetulnya? Makanya saya bilang, cik saya, ada memadam kebakaran, cik saya teh demal viral, nu viral mah nu ngabakar. Ya kan orang dilame kan masuk ke beranda wae gitu kan. Jadi itu mah langsung ketangkap katanya. Justru itu nu viral cik saya teh. Wah, itu iya, anu viral mah yang jelek biasanya. Yang bagus-bagusnya mah jarang viral gitu. Kan ada kemarin juga sebelumnya ada gempa 7,7 ya di NTT ya. Kan kalau itu mah murni lah gejala alam lah ya, gempa itu kan dua, vulkanik, tektonik. Tapi hari di Kalimantan mah ada apa ya mau disebut bencana, memang bencana alam, tapi maksudnya kan pemicunya gitu loh. Kalimantan itu rentan dengan langganan lah. Nyanyi, makanya wah juga melihatnya. Wah, ini mah sudah musibah kayak kebakaran mah. Musibah tahunan udah pada tahu dan memang sering terjadi kayak gitu. Tapi lamun aya nu ngabakar teh asa tega-tega teuing. Ya, saya juga pernah ke Kalimantan ya beberapa kali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Memang Wah, kalau kita nginjek gitu ya, nginjek ke tanah itu kayak gambut gitu loh. Jadi goyang gitu loh. Jadi di bawahnya itu kayak ada seperti akar-akar kering atau gitulah kayak gitu. Jadi konon katanya ya karena kan tadi ya berulang setiap tahun. Saya tuh iseng-iseng aja nanya, di sini kan sering kebakaran, itu apa penyebabnya? Katanya memang di permukaan itu nggak kelihatan si api itu. Jadi api itu di bawah gitu ya, tahu-tahu asap aja keluar. Ada yang ngomong katanya karena saking panasnya gitu ya. Jadi kebakaran, tapi juga ada yang bilang ini teh sengaja untuk pembukaan lahan dan segala macam lah. Gitu buat sawit lah gitu kan. Gitu seperti itu. Makanya nih jadi tanda tanya besar ini juga kan terjawab sebetulnya. Cuma kan siapa yang mau menjawab? Karena pihak yang berwenang, terus juga kemudian warga gitu ya, ini silang pendapat. Berwenang mengatakan ini karena panas ya, karena sekarang kebenaran musim kemarau kan itu penyebabnya. Tapi warga juga mengatakan bahwa ini ada yang sengaja membakar kan gitu. Sepanas-panasnya matahari di Indonesia itu kan tidak menimbulkan titik api gitu. Kecuali tengah-tengah siang lagi panas-panas gitu ada petir. Mungkin ya. Atau micin kuntung rokok. Kuntung rokok. Wah, untung geus eureun siapa. Tapi ya kadang kalau kita mah ya karena umat Islam ketika pas ada musibah kayak gitu ya kita mah sikapi dengan kesabaran, ketabahan, kita udah musibah yang mengatakan begitu gitu kan. Ya terlepas dari apakah ini kesengajaan atau tidak, kalau kita melihatnya ini sudah terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi kan sebutnya qada. Dalam hadis qudsi ya disebutkan walam yaridho bi qada'i, barang siapa yang tidak ridho atas ketetapan qadaku falyakhruj min baini ardi wasamai, silahkan keluar dari bumi dan langit, kata Allah. Wal yatlub rabban ghairi, dan silahkan cari Tuhan selain aku. Nah, jadi berarti begini, kalau kita melihat kondisi ini kan sudah terjadi. Jadi mungkin kita tidak lagi berdiskusi ini teh penyebabnya apa. Gitu ya, apakah sengaja dibakar atau memang murni kebakaran. Ya itu nanti bagian dari evaluasi gitu ya, dikontrol lah agar tidak terulang. Ya, bagaimana jadi tidak langganan tahunan. Tapi yang sekarang harus kita lakukan real itu adalah penanganan nih, karena sudah terjadi. Yang disebut dengan ridho atas qada itu kan bukan berarti kita nerima aja ya, sumerah gitu ya, seperti itu. Tapi yang disebut dengan ridho atas qada itu bahwa ini sudah terjadi, iya. Tapi bagaimana menanganinya, karena ternyata dampaknya itu adalah
Ya terhadap rakyat. Satu. Yang kedua, seringkali disebut Indonesia teh kalau mengekspor teh keluar negeri katanya mau ekspor asap. Bahkan di beberapa penerbangan kemarin kan sempat dibatalkan tuh penerbangan karena bandar udaranya itu dipenuhi oleh kabut asap. Nah, gitu seperti itu. Tapi kan gini, Mang, kalau misalkan ini bencana tahunan dan terus berulang, kepikiran gua pasti pemerintah udah menyediakan anggaran yang besar. Mestinya kan begitu. Kalau ini sudah bisa diterka gitu ya, berulang, ya katakanlah tadi yang di NTT ya, kalau NTT kan kita tidak bisa memprediksi tiba-tiba terjadi gitu lah. Ya kalau yang di Kalimantan ini kan kesannya ini langganan gitu. Nah, artinya mestinya sudah ada sikap antisipasi. Ya banyak hal lah antisipasi itu ya. Apakah kemudian penertiban ya, atau bahkan tadi penanggulangan ketika terjadi. Ya ini kaitannya dengan anggaran. Ya ini kudu itu. Harusnya begitu. Kemarin aja yang bencana Sumatera itu kan sampai bagaimana warga itu inisiatif mereka swadaya gitu ya, memperbaiki jembatan. Udah gitu disimpulkan nggak layak dan sebagainya. Padahal rakyat sudah bahu-membahu. Ini kan juga wujud bahwa tidak hadirnya negara tuh, gitu, seperti itu. Nah, jangan sampai juga ini tadi ya, akhirnya rakyat juga yang kemudian swadaya lagi kan begitu. Nah, ternyata kalau kita lihat anggaran untuk mitigasi ini ternyata kecil, gitu ya untuk ya katakan begini, Indonesia ini disebutnya itu ada istilah ring fire gitu, cincin api gitu ya, karena dia dilintasi oleh Gunung Merapi yang itu rentan terjadi gempa kan begitu. Nah, mestinya ini tuh menyiapkan anggaran yang sepadan. Nah, sementara kalau kita lihat anggaran yang disediakan itu setengah T juga enggak sampai, hanya sekitar 400 miliar gitu ya. Makanya udah gitu gaya-gayanya begitu ada bantuan dari luar negeri kadang-kadang juga gengsi-gengsian nggak diterima. Mungkin itu mah bukan antisipasi bencana. Iya. Palingnya beureun namun geus terjadi bencana. Ya, dan nggak akan ketutup lah. Akhirnya kan kita lihat banyak akhirnya LSM yang turun tangan. Juga ini menunjukkan ketidakberdayaan negara. Di ini aja misalkan kita lihat ya di mana itu di NTT itu. Saya kemarin itu di beranda saya itu lewat selebaran kayak ISN ya, Islam Selamatkan Negeri gitu kan. Itu kan lembaga masyarakat ya, gitu. LSM lah gitu ya, gitu seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ketidakberdayaan negara. Betul. Padahal kalau kita lihat posisi Indonesia itu ya, pertama tadi dari karena ada ring fire kemungkinan gempa bumi akan berulang. Betul. Posisi misalkan sekarang Kalimantan, kemudian dengan sangat panasnya kebakaran. Di Kalimantan nggak ada gunung ya, jadi tidak termasuk ring fire tadi. Tapi tadi kebakaran ternyata itu rutin terjadi, banjir bahkan dampak dari penebangan hutan, diganti sawit, belum lagi kemudian penggalian batu bara yang lubang-lubangnya itu menganga luar biasa kan begitu. Itu juga menyebabkan terjadinya musibah. Makanya kadang bencana alam itu kalau seperti di surat Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan bima kasabat aydin nas. Disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Nah, Imam Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya Sufatul Tafasir menafsirkan kenapa terjadi fasad ini gitu ya, terjadi kerusakan ini gitu. Beliau menafsirkan di dalam tafsirnya itu bisababi ma'asi madzunubihim, disebabkan maksiatnya manusia dan dosa-dosa mereka gitu. Nah, jadi kadang-kadang memang kerusakan ya tadi ya, musibah, kita katakan musibah itu juga ada penyebabnya. Nah, kalau kita melihat yang disampaikan di dalam Al-Qur'an Zaharul fasad telah nyata kan, zohir gitu, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin, disebabkan oleh tangan-tangan manusia, perbuatan manusia gitu. Keserakahan mereka melihat sumber daya di kita itu yang melimpah, lalu kemudian dikeruk dengan seenaknya tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan segala macam. Nah, ini kan karena perbuatan manusia, dan disebutkan oleh Imam Ali As-Sabuni karena maksiat dan dosa manusia. Ya bagaimana tidak disebut maksiat, lawang ini adalah harta milik umat begitu, lalu kemudian diserahkan kepada
swasta bahkan asing. Ini kan bagian dari kemaksiatan yang jelas gitu, seperti itu. Di samping juga pengaturan yang tidak sepadan gitu, seperti itu. Makanya kalau misalkan sebetulnya apa yang menjadikan akan masalah kerusakan itu berarti karena memang ada ulah manusia. Ulah manusia, betul. Makanya kata kebakar aneh gitu kan. Nah begitu kan kebakaran namun di negara Batur mah kebakaran kayaknya teh dalam hitungan sehari juga selesai gitunya. Ya. Ini mah apa itu misalnya awet. Padahal Kalimantan itu terkenal dengan rawa. Ya. Rawa dia itu. Bahkan kayak di Banjarmasin. Itu kan rata-rata rumah itu kayak bangunan itu kayak panggung gitu loh. Dia pakai kaki-kaki di bawahnya rawa. Artinya dalam konteks ini air itu banyak gitu loh, melimpah gitu. Bahkan di sana itu terkenal dengan sungai-sungai yang besar, ya, kapal pengangkut minyak itu juga masuk ke sana. Artinya kan sungai ini bukan sungai kecil gitu, sungai-sungai besar di sana itu, gitu. Makanya muncul husnudon teh kayak gini katanya. Wah itu mah katanya karena lahan gambut. Memang cocok buat nanam sawit. Jadi pas begitu musim hujan itu lahan itu udah bersih. Sebetulnya Pak, kalau ini fakta aja ya. Lahan gambut itu sebenarnya nggak bisa ditanamin sebetulnya. Gitu, nggak bisa ditanamin. Ada teman punya pesantren di sana. Kebetulan dia tanahnya itu memang gambut bawahnya. Nah, untuk bisa dibangun bangunan di atasnya, dia mesti dikeruk dulu, digali tuh minimal 1 meter ke bawah. Lalu kemudian dicor gitu. Bahkan tanaman-tanaman itu nggak bisa langsung ditanam di lahan gambut itu. Dia ditanam di atas pot gitu, seperti itu. Nah, makanya sebetulnya sawit-sawit yang ditanam itu bukan di lahan gambut. Gitu. Nggak bisa di lahan gambut itu nggak bisa ditanamin sawit sebetulnya. Gitu, seperti itu. Nah, jadi sebetulnya yang kebakaran itu bisa jadi memang bukan gambut, tapi memang hutan yang mau dibuka untuk ditanamin sawit. Gitu, seperti itu. Gitu. Itu bener asli, saya kesana tuh goyang, kalau diinjak itu goyang, tanah tuh goyang gini. Gitu. Makanya kalau mobil-mobil itu nggak bisa dia parkir di lahan gambut itu karena rentan nanti amblas. Gitu, seperti itu. Nah tadi kan sebetulnya mah dari masyarakat mah sudah muncul keprihatinan. Tadi Islam Selamatkan Negeri itu kan muncul ya. Reaksi dari kepedulian dan rakyat itu. Ya, LSM juga yang lain juga ada. Menggalang menggalang sumber daya masyarakat. Itu kan masyarakat tuh yang nyumbang karena ISN itu dia hanya mewadahi gitu ya. Menampung sumbangan dari warga untuk kemudian disalurkan ke daerah-daerah bencana kayak begitu. Tapi kan yang memang keluarga kepikiran sekuat-kuatnya ya misalkan yang namanya misalkan LSM yang namanya dari masyarakat, apalah daya, betul. Mereka keterbatasan. Karena ini terkait dengan kebijakan, dengan otoritas gitu. Nggak bisa kemudian dikembalikan kepada kelompok. Harus negara yang hadir. Nah itu maksudnya negara hadir kayak gimana? Nah negara itu mestinya, apalagi ya dengan Indonesia yang kepulauan, tadi ring fire gitu ya, rentan terjadi bencana alam, peluangnya besar, termasuk Bandung, Pak. Lempeng Patahan Lembang itu kan kemarin sempat viral tuh. Ya kalau kemudian ada megatrust segala macam, jadi kita tuh sudah ditakut-takutin dengan khawatir terjadinya itu, walaupun alhamdulillah sampai saat ini belum gitu ya. Nah cuma kan sebetulnya ketika ada kekhawatiran itu apa antisipasinya kan itu yang penting. Nah antisipasi inilah yang kemudian harus dipikirkan oleh pemegang otoritas dalam hal ini negara. Seandainya misalkan gitu ya itu terjadi. Satu, yang kedua di Patahan Lembang ini kan sudah tumbuh bangunan-bangunan, bahkan boleh dibilang pengaturan untuk pembangunan di daerah Patahan Lembang yang harusnya itu adalah daerah hijau, pengaturannya itu tidak jelas. Konon katanya daerah hijau di Bandung utara ya, di bukit-bukit Bandung itu tidak boleh dibangun jadikan pemukiman, tapi ternyata bermunculan villa di sana. Gitu. Kalau warga ngebangun nggak boleh gitu, tapi kalau villa-villa itu karena duitnya gede akhirnya jadi boleh gitu. Coba kita jalan ke daerah Puncut misalkan begitu ya, itu udah luar biasa itu villa-villa gitu kan, padahal itu daerah rawan bencana gitu. Nah sehingga ketika katakan tadi naudzubillah min dzalik ya, gempa begitu, sekecil apapun gempa itu apalagi tadi dengan ancaman megatrust, itu dampaknya bisa lebih besar, akan mengakibatkan korban yang berjatuhan yang besar gitu seperti itu. Nah harusnya di daerah-daerah yang rawan bencana ini ya pemerintah itu harus mengeluarkan regulasi bahwa
di situ tuh tidak diperbolehkan dijadikan pemukiman gitu. Murni aja jadi lahan terbuka, lahan hijau gitu ya, karena sebenarnya kalau kita lihat secara sains juga yang namanya gempa baik vulkanik maupun tektonik, dia itu kan sebetulnya gejala alam yang sebetulnya baik untuk alam. Karena makanya kan kenapa di daerah-daerah yang rawan gempa itu atau gunung meletus itu subur. Karena gempa ya baik tektonik maupun vulkanik itu cara Allah membuat tanah itu, lahan itu menjadi subur. Mungkin tadi unsur haranya sudah habis misalkan gitu ya. Dengan gempa itu kemudian kembali subur gitu, seperti itu. Kayak makanya kan tadi ada Bandung Utara di atas itu katanya teh kenapa bisa laku ya? Karena kan jual piu. Betul, jual piu gitu ya. Piu. Da orang Sunda piu. Piu bisa nyebut gitaris piu. Ya kan iklan-iklan gitu. Piu Bandung, piu Tarawan. Nah gitu. Ayo cerita Omang teh. Ya lamun misalkan si masyarakatnya karena gempa banyak yang mati, banyak kecelakaan korban gitu. Ya emang negara tanggung jawab dari sisi hukumnya gitu dosa. Nah itulah sebetulnya kan begini, bahwa kalau sudah terjadi itu kodok iya, tapi kan kita juga harus memperhatikan kaidah kausalitas sebab akibat. Justru kalau kemudian kita tidak bersiap dengan kondisi itu, padahal kita sudah bisa menebak gitu, diduga kuat, bahkan kemudian pernah ada sejarahnya, ada kisahnya, bahkan secara geologi itu bisa dilihat gitu ya. Mestinya tuh antisipasinya tuh harus sudah bisa dilakukan. Ini kan sampai hari ini apa coba antisipasinya? Hanya hati-hati, antisipasi, terus antisipasi realnya tuh apa gitu loh. Nah gitu, ketika itu terjadi gitu, seperti itu. Nah ini kita bisa terjebak dalam sikap fatalis gitu. Sudah tahu akan ada ya satu kondisi tertentu yang berdampak besar bagi masyarakat, tetapi tidak ada upaya antisipasi. Misalkan tadi daerah-daerah yang tadi dilewati oleh patahan tadi ya, yang rawan bencana, itu kan sudah bisa ditebak tuh. Kenapa tidak dilakukan regulasi untuk pengaturan, ya dikembalikan itu kepada lahan hijau gitu. Sehingga ketika pun nanti terjadi ya gejala alam tadi itu tidak menyebabkan jatuhnya korban yang banyak gitu. Terus daerah-daerah yang agak jauh misalkan dari situ ya disiapkan bangunan-bangunan yang tahan gempa misalkan. Kayak di di Jepang ya, di Cina itu kan mereka rawan sekali dengan gempa gitu. Tapi ketika gempa ya mereka itu adem-adem aja gitu, karena bangunan yang disiapkan oleh pemerintahnya itu adalah bangunan-bangunan yang tahan gempa. Gitu. Terus kemudian deteksi dini tsunami gitu. Sehingga kalau gempa di Jepang itu yang mereka khawatirkan itu satu, tsunami gitu. Kalau gempa mereka rasanya adem-adem aja gitu. Ya, karena mereka sudah siapkan dengan bangunan-bangunan yang tahan gempa. Nah, ini salah satu antisipasi mestinya. Nah, persoalannya di kita dilakukan nggak ini kan kayak begitu gitu. Ya karena memang negara mah sebenarnya dia punya kekuatan ya ketika mereka untuk melarang untuk membuat bangunan, membuat villa. Kalau rakyat tuh siapa ya? Rakyat kayak. Betul. Kalau negara pemerintah kan otoritas namanya, Wak. Otoritas benar. Pemegang kebijakan. Kalau toh terjadi permasalahan atau tadi gempa atau apapun yang menyebabkan korban jiwa, makanya negara itu tanggung jawab besar. Nah, kan itulah fungsi negara. Dia kalau dalam Islam itu sebutnya ro'in gitu ya, pengurus. Makanya kan kulukum ro'in wa kulukum an ro'iyati ya. Dan dia setiap kalian itu pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpinnya. Nah, sekarang penguasa dengan sikap yang seperti ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di dalam Al-Qur'an disebutkan ya dalam surat Al-Baqarah wala nabluwanakum bisai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat gitu ya, bahwa Allah itu akan menguji kita dengan kekurangan ya, makanan, buah-buahan, bahkan jiwa gitu ya. Ya itu sudah dikabarkan oleh Allah, dan Allah mengatakan wa basyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ketika tertimpa. Tapi jangan lupa gitu ya, sampaikanlah kepada orang yang sabar ketika tertimpa musibah tadi itu. Disebut sabar itu ketika mereka sudah melakukan upaya. Tapi kalau belum ada upaya antisipasi, itu namanya bukan sabar. Tapi tadi fatalisme tadi itu. Jadi sabar itu setelah kita melakukan antisipasi gitu. Nah, baru kemudian sabar. Apa bentuk sabarnya? Orang-orang yang sabar itu akan mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa ini itu adalah datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah, kan begitu ya. Nah, artinya apa? Islam sendiri sudah mengabarkan bahwa itu tuh mungkin terjadi, bisa terjadi gitu. Nah, oleh karena itulah kemudian, karena ini sudah dikabarkan, bukan sesuatu yang sebetulnya kita tidak tahu gitu. Apalagi dengan teknologi sekarang itu kan melalui foto satelit gitu ya, itu kan sudah bisa
terlihat gitu ya, daerah-daerah yang rawan bencana gitu. Nah ini kayaknya kalau pas si pemerintah yang memegang otoritas dia nyimak, sok langkah-langkahnya apa tuh ngajarkeun ke saya. Memang tahu asa aneh gitu loh. Ya kan, kok nanya ke kita gitu loh. Ya, kita ini kan masyarakat gitu ya. Kita masyarakat mendapatkan informasi juga melalui media-media yang media-media mainstream. Nah, kalau ya kita aja masyarakat bisa menangkap, bisa tahu, mestinya penguasa itu bisa lebih tahu gitu. Apalagi dengan sumber daya yang mereka miliki, ada tim ahlinya begitu seperti itu. Nah, kok malah nanya ke kita gitu. Ya, justru kita itu berharap pemerintah itu lebih tahu. Gini misalkan, saya baru katakan begitu ya sedikit tadi. Nah, mestinya pemerintah tuh lebih gitu loh, bukan malah nanya ke kita gitu. Itu kan aneh gitu loh. Kan suka ada yang orang lainnya bilang ngeritik sok bisa naon gitu kan, sok kamu bisa apa, tahapannya kok segimana. Lah kalau ditanya kamu bisa apa, ya bisa ngeritik. Nah gitu. Karena itu benar-benar gitu seperti itu. Kalau kemudian ditanya kamu bisa apa dan kita harus melakukan, berarti itu saya sebagai jadi kalau dalam Islam itu nanti ada kian mujtama itu masyarakat, ada kian fikri itu kan kita nih masyarakat kelompok, ada kian tanfizi. Kian tanfizi itu adalah pemerintah penguasa yang punya otoritas. Lalu kemudian kita ditanya, kamu bisa apa? Lah kita ini kian fikri, jadi kita bisanya memberikan masukan, memberikan koreksi, bukan untuk menegakkan, karena tugas menegakkan itu negara. Justru aneh gitu kalau ada orang, wah Anda ngeritik saya, lah memang tugas kita mengkritik gitu, bukan memberikan solusi. Menegakkan tadi aturan. Gimana ceritanya itu gitu. Jadi kalau ada yang ngomong kayak gitu tuh ya dimaklum aja lah. Kadang kan kita itu kalau ngomong sama yang jongkok, kadang harus ikut jongkok gitu. Enggak, tadi misalnya juga kalau Mas bilang misalkan itu di dalam Islam itu pranegara. Nah, sekarang kalau misalkan menurut misalnya dalam negara Islam itu seperti apa? Bencana ini? Ya, di dalam Islam itu ya negara itu kan dia sebetulnya bukan hanya di Islam ya, yang namanya negara itu pasti dia punya departemen-departemen gitu ya untuk bagaimana dia memberi pelayanan terhadap masyarakat, termasuk tadi ya departemen yang mengurusi terkait dengan bukan hanya kesejahteraan masyarakat tapi tadi terkait dengan mitigasi ini gitu. Di dalam Islam juga ada, dia terus memantau gitu ya. Ini fungsinya kan begitu. Dia memantau di mana daerah-daerah yang rawan bencana gitu ya, peluang terjadinya bencana gitu. Nah, maka kemudian daerah-daerah ini harus dilokalisir memang. Diluruskan. Karena tadi ya sekali lagi, Pak, bencana kayak gempa tadi itu ya kita anggap bencana, kenapa? Karena dampaknya memang ke kita gitu ya. Nah, tetapi di sisi lain secara sunatullah itu adalah cara Allah untuk membuat bumi ini sejahtera gitu dengan menyuburkannya gitu. Nah, hanya saja kadang-kadang kita itu satu ya tidak memahami kondisi itu. Terus yang kedua, tadi tayang nyaho nggak mau tahu gitu. Mikirnya tuh enak-enaknya kita aja gitu. Nggak mikir dampaknya. Kayak misalkan begini, nanam sawit, hutan dibabat semua, diganti dengan sawit. Ngomongnya anak aja kan sawit juga pohon gitu. Ada daunnya. Ada daunnya kan gitu. Seperti itu. Anggap saya gitu monyet ada makhluk hidup gitu kan, punya mata gitu. Biasanya ganti atuh ku monyet. Berarti di dalam Islam itu memang begitu pranegara itu berarti memang menyediakan anggaran yang cukup untuk penanggulangan musibah tadi. Betul. Gitu, nah, kenapa anggaran sedikit? Coba, Pak. Karena mereka tidak punya analisis yang memadai terkait dengan itu. Gitu. Sebetulnya kalau memang tenaga ahli itu di badan itu banyak. Banyak sebetulnya. Cuman mereka bukan dari circle mereka. Jadi gitu seperti. Nah, karena memang sistem kekuasaan sekarang itu tadi ya, Indonesia ini kan identik dengan KKN, kolusi, nepotisme. Nah, seringkali gitu ya. Orang-orang yang akhirnya kemudian menduduki jabatan itu tuh bukan pendekatannya ahli, tapi karena tadi ya bagi-bagi dan balas budi. Itulah seperti itu. Padahal belum tentu budi yang melakukan kan, kenapa dibalas dia, ya kan? Nah gitu seperti itu. Nah akhirnya pendekatan kekuasaan ini bukan dalam rangka meriayah mengurusi gitu, tapi tadi balas jasa. Ya, terkait dengan objekan, proyek dan segala macam pendekatannya begitu. Kalaupun ada bencana, yang dilihat adalah proyek nanti. Ya makanya kalau saya kebayang tuh di Islam itu karena posisi jabatan ini pemerintah itu atau kekuasaan itu ada amanah. Pasti mereka akan memperhitungkan secara
Betul. Detil, gitu ya, dipertanggungjawabkan ini. Roin tadi pengurusan. Makanya kan pendekatannya kekuasaan itu adalah pengurusan gitu, bukan sekedar jabatan gitu. Makanya di Jepang aja kan mereka sebetulnya pertanggungjawaban mereka terhadap warga. Betul. Apalagi kalau di Islam bukan hanya terhadap warga. Terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kalau ya orang-orang yang tadi tidak mengenal Allah, katakan orang komunis gitu ya, begitu peduli terhadap rakyatnya, murni karena terhadap rakyat gitu ya. Nah, mestinya Islam itu lebih terhadap rakyat, dan ini amanah gitu loh terhadap rakyat itu satu. Yang kedua, karena amanah terhadap Allah dong. Nah, ya, kan diminta pertanggung, maka besok mati. Bagaimana coba? Ya kan ketika misalkan hari ini dengan sistem kapitalis sekuler itu, jadi orang tidak berpikir tentang keselamatan orang. Ya. Yang dipikirkan itu apa yang bisa didapatkan dari orang. Ya, dapat apa gitu, aku dapat apa gitu, seperti itu. Gitu. Nah, jadi semuanya pendekatannya adalah kapital gitu. Untung rugi. Nah, karena untung rugi, hubungan dengan rakyat juga adalah untung rugi. Bukan pemeliharaan, bukan pengaturan, gitu. Ketika aku melakukan ini, aku dapat apa? Kan begitu. Nah, seperti itu yang terjadi. Nah, maka sampai kapanpun, Wak, ya, di negeri ini, kalau tidak berubah, masih dalam konteks kapitalis. Ada yang ngomong, bukan, Indonesia itu bukan kapitalis, ekonominya juga bukan ekonomi kapitalis, ekonomi Pancasila, misalnya begitu. Ya terserah, mau ngomong apa yang kita lihat kan prakteknya. Bukti bahwa kapitalis itu apa? Semuanya itu bermuara kepada pemilik modal, berbasis kapital gitu. Ya, sekarang Pancasila itu prakteknya seperti apa gitu? Ada nggak? Kan nggak terbukti gitu. Yang ada adalah justru praktek kapitalisme, bahwa Indonesia ini adalah bukan induk kapitalis, ya dia kapitalisme objek, gitu, seperti itu. Seperti itu. Oke, Mang. Ini sahabat Mano, kita berada di ujung obrolan. Memang termasuk kayak walaupun kita mah Bandung mau kebakaran, pasti juga ada bencana yang akan menimpa. Nah, mungkin kata-kata hari ini keren pisan. Intinya mah begini, Wak, bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menetapkan, memberikan ketetapan. Bahkan Allah mengatakan walakum fil ardi mustaqarru, bahwa bumi ini adalah tempat tinggal bagi kalian. Wa mata'un, dan di situ ada nikmat ilahin sampai batas waktu tertentu. Kan menjadi aneh gitu loh, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bumi ini tempat tinggal Anda, dan kemudian di situ ada nikmat, alih-alih kemudian nikmat ini bisa kita dapat, malah kemudian musibah. Makanya kan begini, di dalam Allah mengingatkan kepada kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka Allah akan membukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Kuncinya apa? Amanu wattaqau, iman dan bertakwa gitu. Nah, tapi kata Allah bagaimana? Walakin kadzabu, tapi kalau kemudian mereka mendustakan ayat-ayat Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan menimpakan musibah kepada mereka, dan itu bima kasabat aidinas, akibat tangan-tangan mereka. Nah, maka sebetulnya ya terlepas bahwa bencana itu akan terjadi begitu ya. Sekali lagi, Allah itu tidak menurunkan musibah buat kita sebetulnya, gitu ya. Allah itu tidak zalim sama hambanya. Yang membuat kerusakan itu adalah kita. Maka segeralah kita bertobat, kembali kepada Allah. Ingat, yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan kita Allah, yang menciptakan alam semesta ini Allah, dan itu semuanya untuk kita dengan berbagai nikmatnya. Yang dibutuhkan oleh kita adalah syukur. Ya, syukur itu apa? Imam dalam tafsirnya menyebutkan syukur itu bitaatihi wa tauhidi, dengan taat kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Tapi jika tidak itu namanya kita bukan tasyakur, tapi bukan syukuran, tapi kufuran. Nah, gitu. Makanya kan lain syakartum la azidanakum, kamu bersyukur aku tambah nikmatnya. Tapi wala in kafartum, tapi kalau engkau ingkar, ya, tidak memanfaatkan dunia yang penuh dengan nikmat ini, tapi dengan keserakahan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu maha pedih. Nauzubillah min dzalik. Wargi sadayana ittaqullah kepada Allah. Gitu sahabat. Selama manusia itu berserakah, selama itu pula musibah akan terus berulang. Sampai ketemu sahabat Tono di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bertakwa.